Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News kasus Sambo bersama saya Ana Telita. Dan pemirsa, hakim sudah memvonis Barada Richard Eliezer, seorang eksekutor dan juga justice kolaborator 1 tahun 6 bulan. Kita akan membahas hal ini dengan Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat siang Pak Gayus, bagaimana kabar, sehat Pak? Siang Mbak Ana. Selamat siang Mbak Ana. Pak Gayus, kalau kita lihat vonis dari hakim 1 tahun 6 bulan ini berbeda jauh ya, cukup jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun. Ini melihat ini seperti apa tanggapannya Pak Gayus? Begini, ini putusan seperti ini memang agak jarang terjadi dalam perkara ini ya. Hampir semua terdakwa, ancaman hukumannya semua sama, pasal digunakan sama 340, hanya nanti mungkin ada obstruction of justice agak beda, tapi ini memang menarik perhatian. Yang dihukum dituntut seumur hidup menjadi hukuman mati. Yang dituntut 8 tahun menjadi ada 13 dan 15. Yang ini ancamannya cukup tinggi juga, 8 tahun, ini setahun setengah. Ini ada banyak hal yang memang dipertanyakan ya. Kita semua gembira ya, kalau nggak ada gembira itu masyarakat pasti gembira, kita ikut menikmati kegembiraan itu. Tapi di sisi lain, sebagai pengamat hukum menyangkut putusan ini memang agak janggal. Nah, tentu kita cari persoalan janggalnya di mana ya. Kenapa ada keraguan-raguan, ada putusan yang agak kontroversial begini. Saya mengamati ada beberapa hal ya, menjadi kedudukan hakim ini ya juga menjadi tekanan ya yang dirasakan. Ketika pertama saya perhatikan ada aliansi guru besar Universitas Gabungan Seluruh Indonesia. Nah, aliansi ini membuat surat kepada ketua dengan berbagai, kalau bagi saya intervensi, karena dia meminta agar Eliezer ini dihukum ringan. Nah, ini bagi saya juga satu gambaran suatu tekanan. Nah, kemungkinan mudah-mudahan tidak ya, tapi hakim harus mandiri ya. Tetapi dengan tekanan oleh orang-orang intelektual begini kan semestinya juga tidak bisa dilakukan. Kalau mau memberi masukan ya bukan langsung ke majelis hakim ya, tentunya ke lembaga lain, Mahkamah Agung, puncak pimpinan peradilan, atau komisi yudisial kalau memberi masukan informasi, tapi ini langsung ke majelis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mengingat ya, ada persoalan belum selesai tentang video ketua majelis ini yang ada pertemuan dengan wanita, kemudian menceritakan tentang akan ada putusan. Nah, terjadi seperti hari ini. Apakah ini juga persoalan? Kita tidak tahu. Mudah-mudahan juga tidak. Tapi ini perlu disampaikan. Ada hal seperti ini. Kenapa kok sampai kita senang dihukum? Tentu sebagai mantan hakim juga saya senang sekali kalau ada orang tidak perlu dihukum berat. Tetapi kan ini perlu kejelasan ya. Perlu disampaikan ke publik. Karena apa? Tim khusus yang memeriksa mengenai tayangan video hakim ketua ini juga belum selesai, dan ketua majelis ini ditanya oleh wartawan mengatakan, oh itu nanti saja. Nah, ini jadi klarifikasi belum ada. Mungkin kalau ada klarifikasi ya ada bagaimana mengatasi, mungkin begitu, dan publik bisa mengerti. Itu dulu Mbak Ana. Tapi kalau misalnya kita melihat tadi Pak Gayus katakan ada juga intervensi dan juga tekanan publik. Artinya seharusnya hukuman Eliezer tidak 1 tahun 6 bulan. Seperti apa Pak? Tentu tidak berkaitan dengan hukuman ya, tapi ini kan yang dipertanyakan itu bukan cuma saya ya, banyak kalangan menanyakan, itu kok bisa ya aliansi guru besar seluruh Indonesia kok membuat surat langsung ke majelis? Apakah ini bukan intervensi ya? Ada kelompok-kelompok yang menyebut dirinya Friends of Court ya, ini juga agak dipertanyakan. Kan tidak boleh berkonco-konco pertemanan dengan peradilan ketika memeriksa perkara ini, dan apalagi meminta untuk diringankan dan sebagainya, seperti itu. Artinya Pak Gayus melihat, apakah mungkin ini pertanyaan kami adalah apakah Pak Gayus melihat ada tekanan dari publik yang mempengaruhi vonis hakim? Kalau saya sesuaikan dengan yang ringan jadi berat sekali, ini yang cukup berat jadi ringan sekali. Nah, tentunya ini perlu dipertanyakan. Lalu timbul pikiran saya, apakah ini karena tekanan? Mudah-mudahan tidak. Tapi mungkin begini Pak Gayus melihat 1 tahun 6 bulan seorang justice kolaborator, kemudian dia adalah seorang eksekutor yang diperintah oleh atasannya seorang jenderal begitu Pak. Pantaskah mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan atau bisa mungkin lebih diperberat sebagai mantan hakim agung Pak? Begini ya.
status JC itu kan baru ini satu model baru yang kita adopsi dari Amerika Serikat, bahwa kalau ini tidak ada korupsi sebenarnya perkara di sana itu umumnya. Kalau seorang terdakwa ini mau membayar seluruh apa yang dia terima dari hasil korupsinya, dan dia membuka ya pihak-pihak yang terkait sehingga negara akan dikembalikan semaksimal mungkin. Itu syarat pertama. Namun di samping itu kan seorang Jesse itu terdakwa, dia ada beban delik ya, disebut sebagai deliktum. Dia punya beban delik sebenarnya yang nanti keseimbangannya adalah ini diperhitungkan bagaimana itu kalau dari aslinya Jesse pada perkara tipikor. Tapi adopsi ini kan dengan tujuan yang sama, artinya bisa bekerja sama sehingga banyak pihak yang bisa kaitkan dan bertanggung jawab secara hukum. Dirinya sendiri pun begitu. Di Tipikor mengembalikan seluruh yang dia nikmati. Nah, bagaimana dengan ini saya tentu tidak bisa membayangkan, tapi saya mengharapkan ke depan nanti kita punya lembaga justice collaborator yang khusus, ya independen. Tidak seperti hari ini, penyidik boleh menyatakan merekomendasi JC, nanti jaksa boleh, LPSK juga boleh. Jadi tidak jelas lembaga mana. Di samping LPSK itu kan tidak melayani terdakwa. LPSK melindungi saksi dan korban. Ini bukan saksi, walaupun dia nanti bersaksi, tapi kedudukannya adalah terdakwa. Nah ini hal yang perlu dibenahin. Saya mengusulkan ke banyak pihak. Nanti mungkin akan ada tulisan saya bahwa saya mengharapkan agar Indonesia memiliki lembaga khusus untuk JC. Artinya ini mungkin masih, apakah ini bisa dikatakan justice kolaborator di Indonesia ini masih percobaan begitu Pak Gayus? Boleh dikatakan begitu, karena perkaranya belum banyak. Kalau perkara di Tipikor cukup banyak ya, tapi kalau perkara di Pidum contohnya, saya contohkan perkaranya IKTP, Ketua DPR masa lalu. Ini kan juga antara JC di sana juga tidak banyak dipertimbangkan sebenarnya. Jadi memang kita belum punya panduan yang spesifik. Saya mengharapkan ada lembaga yang khusus, yang betul-betul paham tujuan JC, hak dan kewajiban JC, itu harus memiliki pedoman tidak seperti yang sekarang, menempel di Undang-Undang LPSK, menggunakan sema Mahkamah Agung. Jadi ini bagi saya belum ditangani, digunakan secara baik. Nah ini hasilnya ya tentunya tidak maksimal. Saya ulangi bahwa sebagai warga negara saya berbahagia kalau tidak ada orang yang menderita dihukum berat ya, tetapi keseimbangan keadilan yang timbul kan menjadi pertanyaan. Lalu saya ingat tekanan-tekanan yang saya juga kritisi ya, adanya kelompok-kelompok yang coba membuat surat, membuat pernyataan jumlahnya ratusan, ini apakah tidak menjadikan tekanan. Yang kedua tadi mengenai tayangan video yang berkembang yang belum terselesaikan, tidak ada statement dari katakan dari Mahkamah Agung yang telah membentuk tim khusus, dari Komisi Yudisial, ini belum ada statement yang jelas. Yang bersangkutan pun sebagai orang yang nampak pada tayangan video tidak bisa beri statement. Nah, ini tentu menjadikan hal-hal pertanyaan di masyarakat, apakah termasuk ya saya memperhatikan selama perjalanan persidangan ini, mudah-mudahan tidak, tapi seperti terasa sekali satu arah begitu ya. Kelompok lain dinaikkan hukumannya maksimal sampai mati, ada 20 tahun, tapi ini yang sama-sama dalam satu kelompok ya, pasal 55 ayat 1 ke 1 itu menyebutkan yang pertama kelompoknya adalah yang melakukan, ya ini berarti Eliezer, yang menyuruh melakukan berarti FS Sambo, kemudian yang turut serta melakukan ya ada PC, ada yang lain. Ini jelas dibayangkan, tapi putusannya jauh dari perhitungan gitu. Memang hukuman tidak bisa dihitung secara matematis ya, tetapi tentu matematis juga bagian dari logika. Baik. Artinya ini mungkin justice kolaborator yang mendapatkan hukuman ringan ini di mata Pak Gayus seperti apa nih? Namun Pak Gayus ditahan dulu, dijawab usai jeda karena pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu usai jeda breaking news kasus Sambo masih akan kembali.